Selamat malam Mbak Windy, perkenalkan saya Lauren Zakaria Pualam, mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sebelumnya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu istirahatnya. Tujuan saya wawancara kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah lisan. Mbak Windy ini merupakan salah satu tenaga pendidik atau guru honorer di SMK Cipta Karya Prembun, Kabupaten Kebumen ya Mbak? Iya, benar. Yang ingin saya tanyakan yang pertama itu bagaimana awal mula ketertarikan menjadi guru honorer di SMK Cipta Karya Prembun, Mbak? Kalau untuk ketertarikan di SMK, mungkin ceritain dulu dari ketertarikan awal kenapa jadi gurunya. Dari tahun lalu emang udah ada rencana, ada keinginan buat pengen settle, pengen menetap, pengen punya kerjaan yang, pengen punya profesi yang bisa menetap nih sampai beberapa tahun ke depan, sampai masa depan. Nah, dilala saat itu yang buka kesempatan, yang buka lowongan untuk guru di SMK itu, dan cocok dengan apa yang saya mau dan sekolah butuh itu juga cocok, ya udah saya masuknya ke situ. Jadi itu kebetulan karena memang di situ sedang membuka lowongan ya. Baik. Untuk yang kedua itu kesulitan selama mengajar menjadi guru honorer apa saja, Mbak? Kesulitan untuk mengajar jadi guru honorer mungkin karena awal nih, karena saya masih pemula, baru jadi guru tahun ini. Ya kesulitannya adaptasi di lingkungan sekolahnya, proses mengenali siswanya, terus kenal sesama guru, itu agak sulit sih, terutama mengenali karakteristik siswa, apalagi siswa di SMK di pinggiran kota swasta, itu susah. Bisa dijelaskan mungkin Mbak karakteristik siswa yang dimaksud susah itu gimana, Mbak? Ya mungkin karena dulu saya selama sekolah di negeri terus, anak-anaknya dominan tertib. Nah, masuk sekolah SMK sini nih lumayan kaget karena kayak banyak nemu anak yang seminggu cuma masuk sehari 2 hari, terus ada yang rajin berangkat tapi di kelas tidur terus sepanjang hari, ada juga yang rajin berangkat tapi 7:30 baru nyampe sekolah. Gitu. Pokoknya banyak masalah, ternyata kompleks masalah siswa di SMK, begitu kesulitannya. Biasanya Mbak Windy itu menanggapi siswa-siswa tersebut itu gimana, Mbak? Menanggapinya ya perlu disesuaikan dulu sih sama inti masalahnya apa, jadi tergantung kondisi siswa. Jadi kita lihat siswanya itu kondisinya gimana, baru kita seperti memecahkan masalahnya. Iya. Gitu. Untuk yang ketiga itu gaji Mbak Windy yang didapat selama menjadi guru honorer di SMK Cipta Karya itu berapa, Mbak? Kisaran berapa, Mbak? Gaji kisaran, ya hitung aja, saya kejatah 24 jam di sekolah, 1 jamnya itu 45.000. 45.000 kali 24. Berapa itu, Mbak? 1 juta. Sekitar 1 juta ya, Mbak. Gaji tersebut sudah setara belum dengan UMR di Kebumen ini, Mbak? Pasti belum. UMR Kebumen berapa? 2.200.000 ya. 2.300.000 sekarang yang. Masa? Iya, bentar baru ini 2.300.000. Oh, nah itu bayangin udah tercapai belum? Jauh dari UMR ya, Mbak. Jarang ada guru honorer apalagi di Kebumen yang gajinya bisa di atas 1.500.000 saja. Selama menjadi guru honorer ini, adakah kesenjangan antara guru yang sudah ASN dan guru honorer sendiri, itu ada nggak, Mbak, kesenjangannya di sekolah? Kalau kesenjangan di sekolah nggak ada, karena ASN nggak mungkin di sekolah swasta. Sekarang nggak ada ASN di sekolah swasta. Tapi kalau misal mau dibandingin kami yang sekolah di swasta sama guru ASN yang sekolah negeri, ada kesenjangannya pasti, terutama di bagian penghasilan.
tunjangan gitu. Paling kerasa itu. Selain menjadi guru honorer itu adakah pekerjaan sampingan lain yang Mbak Windy ini tekuni? Nggak ada. Nggak ada. Jadi selama ini murni guru honorer ya, Mbak? Iya, sekarang masih murni, tapi emang rencana pengen punya kerja sambilan. Apa gaji Mbak yang didapat ini sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbak? Kalau untuk cukup sih sebenarnya, kalau mau disyukuri cukup, tapi terlalu mepet banget, mepet dari kebutuhannya. Bayangin aja gaji segitu, kebutuhannya kita sekarang rata-rata berapa sih per bulan? Untuk keresahan yang Mbak Windy dapat selama menjadi guru honorer ini apa aja, Mbak? Keresahannya resah. Kalau dari saya pribadi resah, takut nggak bisa jadi guru yang baik dan benar, nggak bisa ngajar. Terus ya itu kadang kan karena problem saya kebetulan kan ngajar BK, takutnya itu bukan takut sih, emang kadang bahkan saya ngalami nggak bisa ngehandle masalah siswa, kayak terlalu susah, nggak bisa menemukan solusi atas masalah-masalah yang ada, itu yang bikin resah. Terlebih lagi SMK yang Mbak Windy ajar saat ini juga banyak masalah murid-muridnya ya, Mbak? Terus ada juga keresahan dari penghasilan saya. Ya kalau mau disyukuri ya cukup, tapi kita jadi manusia pasti ada rasa kurang sih, kadang-kadang rasa kurang dari penghasilan yang segitu. Jadi resah aja, pengen jadi pegawai, kepengen punya pekerjaan yang lebih baik, pengen punya penghasilan yang lebih baik, itu juga bikin resah. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan, Mbak. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Mbak Windy.